Bismillah, kita lanjutkan lagi pembuatan payroll kita, website payroll kita. Ini yang punya kita, ingat, ada satunya berarti punya kita, yang kosong itu contoh berarti. Di punya kita kemarin kita sudah bisa membuat jabatan admin at sekolah.com, kemudian passwordnya adalah password, enter, masuk, memproses. Nah, oke. Kemarin kita punya 9 jabatan ya, kita cek. 9 jabatan kah? Iya, 9 jabatan. Apartemennya ada, oh dia nggak bisa entar, saya nggak bisa balik lagi ke indeks salahnya, nggak bisa balik lagi ke dashboard, berarti kita salah teman-teman di bagian rootnya, di bagian out, sorry, view component layout app.let, cari dashboard. Nah, ini teman-teman ganti ke halaman dashboard, root dashboard. Teman-teman pastikan di sini ada name dashboard kan. Nah, kita pasang di sini. Jadi dia bisa balik ke halaman dashboard. Orang teliti saya berarti. Oke, oke. Oke, benar ya, kita punya 9 jabatan, 5 departemen, benar, karyawannya belum kita buat. Nah, hari ini kita akan buat karyawan, teman-teman. Untuk karyawan, kita buka ke contoh ya. Karyawannya agak panjang, panjang banget, bukan agak. Sekolah.com, terus passwordnya adalah password, kita login. Oke, kita tunggu. Buat tutup, ini contoh, ingat. Karyawan itu ada formnya, ada apa? Ada tabelnya, sama kayak yang lain. Cuman di bagian formnya tuh panjang panjang banget. Ada data pribadi, ada data pekerjaan, ada data finansial, belum lagi nanti ada potongan BPJS. Kalau teman-teman ingat bagian sini loh, mana. Di proses penggajian ya, ingat kalau di sini kita cetak itu ada potongan BPJS, ada potongan BPJS 3% dari gaji. Aduh, panjang banget pokoknya ini ya. Jadi di bagian karyawannya akan kita jadikan 2 fase. Fase pertama yaitu fase kita buat seperti biasa, fase buat apa? View table-nya. Kemudian fase kedua adalah kita buat formnya. Formnya ini panjang banget. Yang lainnya kan cuma 2 3 kolom, ini sampai berapa ini? 2 ke 4 6 Jupan 9 10 11 12 13 belum lagi nih bakal ada relation ke departemen, terus ada relation ke jabatan, wis kompleks, nggak bisa diklik jabatannya. Jabatan nggak bisa diklik ya? Lu departemennya dulu dipilih, baru bisa pilih jabatan. Bener. Human Resource, keuangan, jabatannya akuntan. Oh iya, benar. Jadi kita setting dulu departemennya, baru bisa jabatan. Nah, kayak gitu. Oke. Oke, seperti yang saya bilang, kita akan mulai dari pembuatan apa namanya? Pembuatan si view. Kita bisa batal aja. Kemudian kita ke VS Code. Ini yang contoh ya. Kita VS Code. Kita commit GitHub dulu deh. Kita kasih tulisan misal gini. Read 2 membuat crude live wire. Bentar, kita kasih spasi. Membuat crude live wire jabatan dengan relasi departemen. Nah, kayak gini teman-teman. Kita state changes, commit, tunggu sinkronisasi perubahan, sync changes. Oke, tunggu. Oke, kalau sudah kita buka terminal teman-teman. Kita akan buat apa namanya? Live wire-nya. Teman-teman bisa ketikkan, bentar. Teman-teman bisa ketikkan PHP artisan make live wire. PHP artisan make live wire. Terus ini kita masukkan ke folder karyawan.
karyawan, kemudian nama dari filenya adalah karyawan index. Karyawan index kayak gitu ya. Terus kita pakai kelas standar, berarti min kelas enter. Oke, sudah dibuatkan. Terusnya ada dua file baru di sini, kelihatan ya. Ada dua file baru, karyawan index sama karyawan index.php. App ini kita tutup, web.php untuk sekarang kita tutup dulu. Kita mulai dari karyawan, kita tutup semua dulu deh. App, Livewire, karyawan index. Nah, di sini teman-teman. Sama seperti sebelumnya, kita tentukan dulu dia diambil, dia pakai template yang mana, template layout yang mana gitu ya. Jadi, bentar. Sini kita kasih pagar. Bentar. Copilotnya kita matikan. Snoz is layout. Habis pagar itu, teman-teman kasih habis pagar kotak, teman-teman kasih kurung 3. Kemudian layout diambil dari Livewire attribute ya. Dia diambil dari komponen components dot layout ini dot app. Nah, oke. Ini pertama. Kedua, kita tentukan judulnya title. Dia diambil dari Livewire attribute juga. Judulnya misal data karyawan. Oke, teman-teman. Sudah. Sama kita use pagination juga. Oh, ini di atas layout sama title ini, dua ini di atas ya. Di atasnya tulisan kelas karyawan. Nah, di sini kita kasih use pagination. Use with pagination. Nah, kayak gini. Jangan lupa titik koma. Oke, lanjut. Sekarang buat search. Kita buat properti buat search-nya dulu. Public dollar search kayak gini sama dengan kosong. Untuk properti yang nangani data yang diinput nanti ya teman-teman. Kita akan urus dia setelah kita menyelesaikan tampilannya. Bentar, kursor saya. Bentar. Udah ada. Public function render, oke. Ini kita bisa langsung filter aja. Kita kasih filter ya. Kita kasih filter buat variabel karyawan kayak gitu, sama dengan model karyawan. Oke, diambil dari model ya. Kemudian with berarti kan ada dua relation nih, with karyawan, with departemen sama jabatan. Jadi dia bisa difilter berdasarkan departemennya sama jabatannya. Departemen, jabatan. Saya ulangi lagi biar teman-teman nggak lupa. Kata departemen ini bukan merujuk ke tabel departemen, tapi merujuk pada yang ini. Ya kok jabatan bukan. Karyawan. Yang ini, yang departemen, bukan ke tabel departemen. Nah, dari sini, dari departemen ini dia ada relation ke model departemen, baru dari model departemen diterusin ke tabel departemen. Gitu ya urutannya. Nah, konsekuensinya apa? Jadi di sini seandainya teman-teman pakai T, departemen T, walaupun di sini pakai N, di bagian karyawan indeks teman-teman harus ikut pakai T, paham ya? Karena kita maunya departemen biasa aja. Kayak gini, maka di sini juga biasa teman-teman. Oke ya, paham ya? Lanjut, setelah kita kasih relation keterangan bahwa itu dia memiliki, dia itu array teman-teman. Itu sifatnya array karena kita akan panggil
apa pokok real ya sifatnya. Oke, pertama yang kita filter berdasarkan itunya, berdasarkan nama dari si karyawan. Kayak gini. Mana? Where name. Name itu ada di semua ya? Name itu ada di semua ya? Name itu ada di semua, teman-teman. Berarti bukan khusus. Departemen ada nama, jabatan ada nama, karyawan juga ada. Oh, karyawan malah guarded ID, berarti dia bisa diisi semua. Oke. Nama, misal di sini kan nama ini ngefilter semua yang nama kan. Ini kan contoh nama karyawan. So, oh my god, admin@sekolah.com, password enter, tutup, sugeng gini, berdasarkan nama aja berarti filternya ini berdasarkan nama. Kalau misalnya si NIK ini ngaruhnya ke nama juga. Oh, gak apa lah. Ini ya gitu teman-teman. Ini kita filter berarti filternya nanti berdasarkan nama. Ntar filternya berdasarkan apa sih? NIK atau nama karyawan. Oke, berarti filternya berdasarkan NIK atau nama karyawan. Yang mana terus hubungan tadi relation yang ada di sini ini kita buat untuk menampilkan ini untuk menentukan departemen sama jabatannya. Oke. Jadi kita benar pakai nama aja. Jadi kita nggak bisa filter berdasarkan jabatan. Kalau teman-teman mau tambahi aja. Like persen kayak ini. Like persen this research dia akan ke kayak gini. Ini pertama nama, kedua adalah apa tadi, NIK ya, or where NIK, like kayak gini, like sama kayak yang di atasnya sebenarnya. persen benar titik dollar this search, kemudian titik salah. Nah kayak gini teman. Oke, ini sudah selesai. Oh ya, terus kita kasih order by. Order by-nya bisa ASEN atau DESEN, terserah teman-teman. Order by ID. Saya DSC. Ingat ya, DSC bukan DEC S. Setelah itu apalagi terakhir pagination-nya ini kita arahkan ke 10. Oke. Selesai, setelah itu kita kirim variabel tersebut ke view-nya. Kita kasih compact, teman-teman. Compact kita arahkan ke karyawan. Kayak gini, oke. Udah ya. Setelah itu apalagi yang render sebenarnya sudah. Detail kita kasih show detail. Kita perlu show detail gak sih? Contohnya gimana ini? Oh, ini ada detail kan? Ya Allah. Admin @sekolah.com password. Ini ada detail. Oke. Jadi kita buat ini juga detail. Oke. Detail, teman-teman. Kita bisa ke VS Code lagi. Kemudian kita buat function baru. Misal function show detail nanti sama close detail gitu ya. Kita perlu buat itunya nggak apa-apa deh. Buat aja sekarang.
kok dolar, public function, public function, show detail kayak gini, dia berdasarkan ID. Nah, oke. Jadi di show detail ini dia bakal menampilkan apa namanya? Dia bakal menampilkan keseluruhan dari data-data si karyawan, teman-teman. Oke, kita tambahkan bentar. Kita tambahkan keterangan, ambil data karyawan dan relasi, gitu ya. Relasinya berarti kan ke mana sih? Relasi karyawan tuh kan ada dua, ke departemen sama ke jabatan. Nah, kita ambil itu sama kayak yang di atas, karyawan, langsung this aja, langsung this ke bawah. This dolar keliru, this panah, karyawan detail kayak gini sama dengan karyawan ini ke model ya, titik 2 with, kita arahkan ke relasinya kan ada dua tadi, kita sudah tulis di atas, departemen 1, kemudian ke jabatan 2, pin or file, biar dia kalau iya, kalau ketemu ya, kalau nggak ketemu ya udah. Kalau nggak ketemu dia bakal munculin si errornya. Pin or file-nya berdasarkan ID. Pin or file berdasarkan ID. Jadi seandainya ID-nya nggak ketemu ya wis, dianggap ya udah aja, tapi nggak usah kayak error sampai matiin website gitu loh. Berarti kita buat keterangan, kita jadikan dia kayak saklar gitu. Kita buat saklar tombolnya. Is detail, ini tombol buat buka modal gitu loh. Is modal open, kalau misalnya dalam kondisi show detail, kita jadikan dia true. Nah, sekarang setelah kita Ntar. Oh, kita belum buat itunya. Kita belum buat si apa namanya? Si wadahnya. Wadah buat nampung dua variabel ini. Kita buat variabelnya dulu, teman-teman. Buat nampung si datanya. Misal kita kasih keterangan properti modal detail gitu ya. Untuk modal detail kayak ini. Dolar public dulu. Public. Terus tadi namanya apa? Is detail open. Ini saklarnya is detail model tadi itu. Model ya, bukan model. Open. Secara default dia false. Jadi secara default false, tapi kalau misalnya dia buka show detail, dia jadi kayak true. Saklarnya itu, teman-teman. Setelah itu karyawan detail yang kedua. Public dolar karyawan detail sama dengan kosong. Nggak usah. Kita kasih langsung titik koma kayak gini aja. Oke, sudah. Jadi si datanya nanti disimpan di properti yang ini dulu. Data yang diambil, jika data karyawan yang diambil berdasarkan ID itu bisa ditemukan, maka dia bakal disimpan di properti yang ini. Setelah itu untuk modalnya yang pertama false, dia bakal jadi true. Setelah itu kita akan buat function tutup modal, teman-teman. Function tutup modal ini teman-teman bisa buat public function kayak gini, teman-teman. Nah, ini nggak usah berdasarkan ID. Close model. Kenapa? Karena close detail model. Kenapa nggak berdasarkan ID? Karena tujuan dari si si function ini adalah menutup
modal yang terbuka. Berbeda dengan si show detail. Show detail itu dia menunjukkan uh, menunjukkan data detail karyawan berdasarkan nama karyawan, berdasarkan ID itu kan. Nah, kalau show detailnya cuma nutup aja. Jadi dia tugasnya nutup modalnya sama mengkosongkan properti is detail model mengosongkan properti karyawan detail yang sebelumnya mengosongkan properti karyawan detail yang sebelumnya dipakai buat nyimpen data ini. Oke, jadi kalau setiap kali ditutup karyawan detail itu bakal kosong lagi. Jadi gini kita setting is detailnya dulu ketutup. Is detail open sama dengan false. Oke, setelah itu kita hapus datanya dari kita hapus data karyawan detail itu dari propertinya. Karyawan detail sama dengan 0 lah, jadi kosong teman-teman. Oke, sudah ya. Setelah itu jangan lupa titik koma, apalagi yang kurang. Oh ya, saya kurang reset filter. Jadi update research reset filter. Jadi setiap kali paham lah ya, ini sudah ada kok, sudah berkali-kali kita lewat. Public function updating research. Updating apa tadi? Research search clear. Search kayak gini, updating search. Dia cukup gampang, dia bakal jalankan apa namanya? Reset page. This reset page. Nah, reset page ini bawaan lah teman-teman, bukan function yang kita buat, dia itu bawaan dari si Livewire. Nah, dia bawaan dari Livewire. Kita close, dah. Setelah itu, oh ya, biar enak kita kasih sedikit alert gitu. Jadi ketika tombolnya dipencet, dia bakal munculin pesan biar nggak error. Misalnya kan gini, kan kita belum buat tampilan buat tambah karyawan nih. Astagfirullah. Admin @sekolah.com buat. Nah, kan kita belum buat apa tampilan karyawannya nih. Jadi kalau kita klik sementara, dia bakal munculkan kayak message gitu aja. Misal bagian ini belum dibuat. Kenapa kita buat gitu? Karena kan kita pelan-pelan nih upload ke GitHub-nya nih. Nah, seandainya ada orang yang ngeklon atau orang yang minta project kita, orangnya itu paham kenapa kok ini belum selesai gitu loh, teman. Paham ya? Tujuan kita kasih pesan gini. Jadi kita kasih misal kita buat function baru, public function. Misal kita kasih nama alert apa ya? Alert. Nah, sudah alert aja deh. Alert not finish. Gitu. Jadi dia cuma nampilkan pesan aja pakai session flash kayak gini. Message dan message deh. Kita kasih variabel lain, kita buat nama lain. Message itu buat kalau misalnya berhasil, error kalau gagal. Kalau misalnya ini info karena dia sifatnya nggak gagal, nggak berhasil, cuma menginfokan. Misal sabar, di tahap selanjutnya baru kita bahas tek-tek-teknya kayak gitu ya teman-teman. Setelah kita buat karyawan indeks, sebenarnya kita harus lanjut kemana? Ke view boleh, ke view langsung, teman-teman pengen ke view langsung boleh, ke resource view boleh, kayak biasanya kemarin-kemarin kan gitu. Tapi enaknya sebenarnya teman-teman ke root dulu. Biar lebih enak. Jadi kita tinggal buat URL-nya dia adalah karyawan
karyawan, bener gak? URL-nya dia apa ini? Karyawan ya, kelihatan tanpa S. Karyawan, terus dia diambil dari karyawan indeks. Karyawan indeks. Tapi dia bukan master, tapi karyawan. Nah, kayak ini. Yang belakang bisa dihapus. Oke, gak ada yang merah ya. Ada yang merah ya, oke. Ini namanya bukan jabatan indeks, tapi karyawan indeks, oke. Sekarang kita ke antar mukanya, teman-teman. Teman-teman bisa pergi ke payroll PHP, HTML, sorry. Payroll HTML, terus cari file karyawan HTML. Teman-teman scroll sampai ketemu main. Main di mana? Main. Nih ketemu main. Ini ketemu main ini ya. Nah, ini ada div kosong. Div kosongnya kita kecilkan. Kita blok semua. Kayak gini. Terus Ctrl C. Ctrl C pindah ke VS Code-nya lagi, payroll tal. Kita ke live wire karyawan index.php. Ctrl A, Ctrl V. Nah, kayak gitu terus jangan lupa format dokumen. Oke, sip. Format dokumen berhasil. Oke, kita scroll ke atas. Kita akan mulai pasang-pasang dari yang paling atas. Oh, data karyawan. Nah, tombolnya. Pertama tombolnya kita ganti dulu, teman-teman. Tombolnya ini kita ganti jadi wire click. Wire click kita arahkan ke alert not finish. Bisa ini. Jangan lupa kurung bulat. Bener kan namanya alert not finish kan? Karyawan index alert not finish. Kita copy aja deh, takut salah ya. Nah, setelah itu saya pengen nyobain dulu ya. Sebenarnya kan ini selesaikan dulu, biasanya kan kita video-video sebelumnya kita selesaikan dulu satu halaman, baru kita edit di bagian di bagian kan di bagian komponen, bagian update delete. Nah, tapi kali ini saya pengen dia ngarahin dulu aja deh. Dia pergi ke halaman karyawan dulu. Oke. Kita kasih root karyawan indeks. Karyawan titik indeks. Ini teman-teman. Kita akan coba. Ini yang contoh. Ini yang punya kita. Kita refresh. Admin @sekolah.com. Passwordnya adalah password kayak ini. Terus login. Kita ke tutup. Oke, kita ke jabatan. Ke karyawan, sorry. Ada yang error di sini. Call undefined method. Database eloquent builder pagination. Oh, pagination-nya nggak diketahui. Oke. Oke, kita scroll ke atas ke karyawan indeks. Pagination nggak diketahui. Ntar, kok di sebelumnya itu di yang lain bang pakai apa sih? Kita katanya pagination kan? Paginate, sorry teman-teman, bukan pagination. Paginate, sorry. Paginate kayak gini. Kita oke ya, udah ya. Ini data apanya? Data dummy-nya pakai ginian. Ada judul ID support. Oke. Secara view sudah oke berarti ya. Tinggal kita ambil dari database. Ini kan judul Jane Smith itu kan dari HTML ya kan. Dia itu hardcode dari HTML-nya. Mana. Nah, nih dia hardcode dari HTML-nya bukan dari database. Nanti kita ubah yang itu juga. Ntar, saya mau mainan tombol nih. Jadi kalau tombol karya yang dipencet, oh iya kita belum tambahkan message infonya. Kita tambahkan message infonya dulu teman-teman. Ke karyawan indeks. Terus kita kasih penampilan untuk
info. If kayak gini, session has info. Oh ya, info dapat dari mana? Kata info dapat dari mana, tahu ya? Nggak usah dijelasin lagi ya. Oke, kita langsung kasih pesannya. Z.mb4, terus paddingnya juga 4, backgroundnya background blue berapa? 100 deh. Kemudian bordernya border blue 400 misal. Terus teksnya juga blue, teman-teman. Teksnya blue, text blue ini 800 biar tebal, 700, kemudian rounded, terus kita akan setting apanya lagi ya, roundednya jangan besar-besar, yang penting tumpul aja. Kemudian kita kasih, sudah deh, rounded medium. Oh ya, kita kasih shadow juga medium. Setelah itu kita pasang pesannya di sini. Pasangnya gimana? Pasangnya itu teman-teman simpel aja, kayak kita panggil dari message yang tadi, teman-teman. Message yang kita buat tadi. Jadi kayak session info jadinya. Session keliru. Session kayak ini, kurung bulat info kayak gini, teman-teman. Kalau kita mana kursor? Balik ke sini. Kalau kita pencet bagian tambah, ntar mouseku habis baterai ya. Tambah, karena sabar, di tahap selanjutnya baru kita bahas. Suka saya sama ini. Ya, lanjut ya. Kita bakal ke view-view yang lainnya. Ke karyawan index.blade.php. Setelah itu ini biarin. Ini kan NIK nih, input. Nah, di inputnya kita tambahi wire model. Wire.2 modal, kalau bukan model, model bener, model itu kan buat pop up itu ya. Kita simpen dia ke properti mana? Ke properti search ya, teman-teman. Search kayak gini. Ini sudah. Lanjut, mana lagi? Ini apa ini? SVG. Oh, ini SVG-nya kaca pembesar ya, seingatku. Lanjut. Apa lagi? Oh, ini nih. Loopingnya. Kita kecilkan dua-duanya, TR-nya ini. Kecil. Hapus 1. Delete. Terus enter, kita buat loopingnya. Gimana ya? Loopingnya kita pasang gini deh. Pakai yang lain, kayak yang lain. For else, kita pakai for else kayak yang lain biar bisa apa namanya? Biar bisa buat pengecualian gitu, bisa karyawan dari variabel yang dikirim. Terus di sini jadinya karyawan kayak gini, teman-teman. Terus bagian TR ini kita bisa masukkan Ctrl X, kita masukkan ke dalam for else. Jangan lupa format dokumen. Scroll ke atas di bagian ID. Nah, ID ini NIK ya, ini NIK ya. Ya udah, tinggal panggil aja si karyawan. $karyawan. Dia $karyawan bagian NIK. Jangan kasih spasi deh biar bagus. Terus habis karyawan kita punya nama ya, $karyawan name.
Ini nama keliru, bukan name. Terus departemen nih, IT support itu apa? Departemen ya? Departemen apa jabatan? Departemen. Departemen. Untuk jabatannya staff. Ini kasusnya sama yang karyawan nih. Ada kondisi di mana dia di delete secara kasar melalui PHP admin. Jadi kita buat apa? Pengkondisian karyawan. Nih relesnya panjang nih. Karyawan departemen nama kayak gini. Misalnya sudah nggak ada di delete. Oh, oke, jadikan kosong aja. Lanjut, dolar karyawan, terus jabatan, terus nama jabatan, nama karyawan. Terus sama kasih pengkondisian kalau misalnya seandainya dia sudah di delete. Setelah itu bagian span aktif. Span aktif ini ada dua kondisi jadinya. Kondisi di mana dia aktif sama kondisi di mana dia tidak aktif. Jadi kita bisa buat if sama else. If jangan and if else. Nah ini jika status karyawan status itu sama dengan aktif ya ini, maka tampilkan pesan yang ini, tampilkan pesan bahwa dia aktif. Ctrl C, Ctrl X, oke, masukkan di dalam sini. Ctrl Z, Ctrl X, Ctrl V, saya jadikan sejajar aja. Oke, ini untuk ketika karyawannya aktif, teman-teman. Waktu nggak aktif, kita copy aja Ctrl C, pastekan di bawahnya Ctrl V. Warna green ini jadi red, text green ini jadi red, rounded full, bla bla bla. Ini jadi tidak aktif. Nah, kayak gini teman-teman. Ini sudah. Lanjut kita ke button. Buttonnya ada dua, ada tiga. Detail, edit, sama hapus. Aduh. Untuk edit sama hapus ini nggak ada Mas Yan. Kita belum buat. Jadi kita bisa pakai info, wire, dua. Kita arahkan sama kayak yang di atas lah. Kita pakai si info. Alert not finish. On click. Ini besar nggak sih? Lupa aku. Biasanya nggak besar harusnya. Kan kecil kan? Oh, bahkan ada kata on-nya. Klik aja. Klik gini. Jadi ketika diklik, maka dia akan menjalankan si alert not finish finish kayak ini. Alert not finish untuk tombol edit sama tombol hapus. Nama kita kasih wire titik 2 klik sama dengan alert not finish kayak gini. Kalau misalnya kita coba ya. Ini website kita ya, ada satunya, kita refresh, siapa tahu udah ke logout. Ini udah berhasil ngambil dari database. Terus kalau misalnya kita pencet edit, dia sabar dibahas selanjutnya. Tahap selanjutnya dibahas. Kalau misalnya bagian hapus, dia juga hapus kayaknya nggak nyata banget. Hapus dia juga menampilkan pesan yang sama. Oke ya teman-teman, sudah selesai dengan bagian tombol-tombol pertombolan. Setelah itu kita akan urus ketika dia nggak punya data. Ketika dia nggak punya data, kita bisa copy aja dari yang lain. Tulisan tidak ada karyawan gitu lah. Nah, scroll ke atas. Mana ini nih? Ctrl C ke karyawan index. Ctrl
format dokumen, tidak ada data karyawan ditemukan. Tidak ada data karyawan ditemukan. Oke, sip. Ini kondisi ketika tidak ada karyawan. Oke, sip. Selanjutnya kita akan kasih link sama yang lain. Linknya itu ada di table div kosong. Nah, di sini linknya teman-teman. Linknya ini teman-teman copy aja deh biar nggak nulis lagi. Ini kita Ctrl C, karyawan index, Ctrl V. Nih, departemen kita ganti jadi karyawan. Karyawan kayak gini teman-teman. Ini sudah. Sekarang kita akan buat modal detail dari si karyawan. Tambah edit, bukan yang ini tutup teman-teman, ini tutup. Bagian ini kan udah tulisan show is for model open. Nah, itu teman-teman tutup. Kita langsung lanjut ke bawahnya, yaitu is detail model open teman-teman. Kita kasih if di bagian sini, kasih di sini if ini pertama, jika is detail modal open dan karyawan detail. Karyawan detail kayak gini. Selanjutnya kita akan masukkan yang ini, bagian ini nih, kita masukkan semua. Kita Ctrl X, masukkan ke dalam if-nya. Ctrl V, format dokumen. Teman-teman. Di bagian sini show detail sama display none ini hapus saja. Kita urusnya sekarang pakai saklar detail is detail model open. Terus kita kemana sekarang? Ini bagian apa sih? Ini bagian belakangnya. Jadi belakangnya kalau misalnya modelnya nyala, dia bagian belakangnya bakal ngeblur. Oke? Terus apalagi? Ntar saya cari detail profil karyawan. Terus ini button nih, ada button. Jadi ketika ini button apa sih tulisannya? Nggak ada tulisannya. Nggak ada tulisannya harusnya ini. Ada tulisannya nggak? Ini baca apa ya? Ini bentar ya, kita jalanin dulu. Karyawan detail di indeks ini kita jalankan. Kita klik kanan di indeksnya, terus review kah? Bukan. Live, kita nyalain live. Jadi kita bentar, saya download dulu ya ekstensinya. Live apa sih? Lupa aku, live server ya? Atau live preview? Dua-duanya deh. Lupa aku. Kayaknya live server deh. Oke, live server. Kita tunggu prosesnya selesai. Installing mesin. Ini benar ke? Oh, bukan. Yang betul live. Iya, benar. Lihatlah sekarang. Sudah kepasang kah? Belum kepasang. Bentar, sudah. Apakah harus di ini ada go live sekarang, saya punya go live. Bagian indeks ini nggak ada go live-nya, tadi ada go live-nya. Oh, ini ada. Kita go live ya. Di indeks allow. Kita ke browser, ke bagian karyawan, tambah karyawan. Oh, detail bukan, Bang. Di detail ya. Di detail
detail akan muncul di sini. Oh ini loh, silang, dia itu icon silang teman-teman. Di icon silang. Jadi di bagian sini, di buttonnya sini kita kasih close modal. Wire klik close detail modal. Wire klik close detail modal, jangan lupa kurung bulat. Oke, sudah ini. Ini untuk kurungannya, terus detail akan muncul di sini. Wow, template ini gimana sih? Teng sayang banget padahal. Oke, kita akan detailkan template-nya, teman-teman. Jadi kurang lebih kan template-nya itu bakal kita lihat contoh aja deh. Ini punya kita, contohnya ini harusnya udah ke logout ini. Oh kan, benar. admin@sekolah.com pas password, terus kita pencet ini tutup, kita ke detail, udah kayak ginian. Oke lah. Nah, ini jadi ini ada dua berarti ya. Gini, aduh, emang nggak ada template-nya ya? Kita cari template-nya. Penggajian karyawan ada ya? Disediakan template kah? Udah ya wis, karena nggak disediakan template, kita akan ketik manual. Teman-teman bakal lama ya di sini ya, sabar ya teman-teman. Ini pertama kita ganti ke flex item center, kemudian cap 4 MB 8. Nah kayak gini pertama. Terus ini hapus aja deh, ini hapus tag. Terus kita buat div baru, dalamnya div tinggi kotak, ini tinggi kotak 16, kemudian width-nya juga 16, kemudian background blue 100, text blue kok text terus sih, text blue berapa, text blue 600 kayak gini, kemudian roundednya berapa besar sih, kita lihat ini loh, buat ini lah roundednya full. Oke, roundednya full berarti ya. Rounded full. Setelah itu kasih flex. Di flex sudah, oh di atasnya ding. Item center. Flex item center. Kemudian justify center. Flex center. Justify center. Flex 2XL. Justify center text 2XL, terus font bold, kemudian kita uppercase 1 M. Di dalamnya dia kan angka aja, apa kok angka, sorry bukan angka, apa namanya, apa inisial, sorry, kayak gini, tag kita pakai substring sub str gitu, sub str diambil dari variabel karyawan detail nama 01. Oke dah. Bentar. Kan ini bulatnya, ini kan bulatnya. Ini kan bulatnya. Kemudian kan ada beberapa kotak lagi nih. Berarti kita perlu
kita perlu bungkus ini teman-teman. Ini perlu dibungkus lagi dengan sesuatu. Oke, kita bungkus lagi ya, Ctrl X, titik, whoop, enter, Ctrl V, format dokumen. Lamaan teman-teman. Jadi video ini akan saya pause sebentar, terus saya kasih template-nya, jadi kita tinggal edit-edit. Oke, saya telah kembali. Teman-teman bisa ambil kode yang deskripsi, kemudian pastekan dari if sini, kita tutup ya. Kita pastekan yang di mana, di deskripsi, Ctrl V. Nah, ini untuk sebagian besarnya teman-teman udah tahu, jadi saya langsung copy paste aja. Pertama kita substring ini buat ngambil logo A itu, kita sudah pernah buat juga waktu di mana ya? Sudah pernah buat tapi lupa aku. Karyawan detail, paham ya? Karyawan detail dapat dari mana? Bentar. Karyawan indeks, karyawan detail tuh dia ngambil ini, ngambil data-data beserta relasinya dari database ya. Oke, paham ya, karyawan detail dapat dari situ. Dan nama, NIK, detail status, paham ini, sudah paham lah ya, notasi kayak gini. Datanya petik 2 bla bla bla. Terus email, telepon, jenis kelamin. Saya dari atas lah, dari atas biar teman-teman nggak pusing nih. Pertama ini buat logonya. Oke, buat logo A itu loh. Ini nama karyawan detail. Kemudian ini buat status karyawan. Jadi backgroundnya itu menyesuaikan status karyawannya aktif atau tidak. Kalau misalnya backgroundnya, kalau misalnya statusnya aktif karyawannya itu maka warna hijau, kalau nggak aktif warnanya merah. Opacity atau saturasi harusnya, atau ketebalan lah ya, ketebalannya 100, warnanya juga dibuat kayak gitu, bagian teks ini di sini sampai sini. Kalau misalnya merah, kalau misalnya aktif ya hijau, kalau merah ya kalau misalnya nggak aktif ya non aktif atau nggak aktif itu merah 800. Sudah itu aja. Kemudian munculkan karyawan status. Setelah itu informasi pribadi cuma judul, ada email, telepon, jenis kelamin, diambil dari detail karyawan. Detail karyawan ini kan sudah berdasarkan ID ya, jadi kita nggak perlu kayak buat looping kayak yang di atas gitu loh. Kita nggak perlu buat kita nggak perlu buat kayak ginian, karena di bagian sini, di bagian karyawan indeks, kita kan show detail berdasarkan ID sudah. Nah, jadi kita nggak perlu buat kayak menentukan ini, membuat looping buat mengubah yang pertamanya jamak jadi tunggal, karena di awalnya memang sudah tunggal gitu ya teman-teman. Nah, sudah ini, terus saya geser ke samping ya. Nih, karyawan detail, email, telepon, jenis kelamin, kalau misalnya laki-laki, perempuannya perempuan. Sama nih, terus selanjutnya bagian apa ini? Departemen mana, dari departemen, jabatan, sama tanggal masuk. Ini mencegah, seandainya ini sudah saya jelasin ya, tujuan kode ini. Jadi untuk mencegah error ketika ada satu data yang di-delete atau data yang terhapus. Data finansial, gaji pokok, ini rupiah, formatnya rupiah. Tunjangan tetap juga formatnya rupiah. Bank ini detail bank. Detail bank ini kita punya nanti di detail bank, nanti kita sudah punya sih di Seeder harusnya. Untuk Seedernya nanti, untuk masalah CRUD-nya kita belum buat di formnya. Di formnya kan nanti kita siapin juga. Terus nomor rekening selesai. Setelah itu close modal, di bagian buttonnya tipe button detail close modal. Udah selesai, tutup. Sekarang kita akan coba. Ini aplikasi contoh kosong, satu aplikasi kita jalankan. Admin@sekolah.com
passwordnya adalah password. Nah, login teman-teman, memproses login, tutup ke karyawan kita coba kasih detail buat Lina Permana, detail. Oi, tombolnya nggak jalan, tombolnya nggak jalan. Kita koreksi dulu tombolnya. Button mana sih buttonnya dia itu? Button ini ya. Detailnya masih ngarah ke sini. Harusnya ke mana? Wire. Klik show modal berdasarkan ID karyawan. Oke. Yang bagian detail lah teman-teman. Sudah, kita uji lagi. Detail. Oke, muncul. Sudah bagus ya. Oke, ini untuk bagian pertama, yaitu si tabel karyawan. Karena sudah jalan, kita bisa upload ke GitHub aja. Kita nggak selesaikan dulu teman-teman, karena terlalu panjang. Rootnya sudah kita pasang ya tadi. Kemudian di bagian A juga sudah kita pasang. Kita langsung ke commit aja. Di commit ini kita kasih tulisan fit.2 membuat halaman read dan modal detail profil karyawan. Profil karyawan. Selesai. Plus semua. Commit. Sync changes. Kita tunggu udah selesai.